Daftar Khalifah Dinasti Umayyah. Bani Umayyah artinya keturunan Umayyah bin Abdu Syams. Merupakan salah satu kabilah besar dari suku Quraisy di Makkah, suku yang sama dengan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Jadi, mereka masih satu rumpun darah Nabi. Umayyah dan Hashim sama-sama cucu dari Abdu Manaf bin Qusay. Dari jalur inilah, keduanya menjadi dua cabang besar Quraisy. Bani Hashim melahirkan Nabi Muhammad. Bani Umayyah kelak melahirkan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Meski satu keturunan, hubungan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim sering diwarnai ketegangan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Di masa pra-Islam, Abu Sufyan bin Harb, ayah Muawiyah, merupakan salah satu pemimpin utama Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Namun, setelah Fathu Makkah, Abu Sufyan dan keluarganya masuk Islam. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah sebelumnya adalah gubernur Syam, Suriah, yang berpengaruh besar dan punya kekuatan politik serta militer. Dengan naiknya Muawiyah, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah khilafah Bani Umayyah. Dinasti ini berpusat di Damaskus, menjadikannya ibu kota dunia Islam pertama di luar Jazirah Arab. Secara politik, dinasti Umayyah mengubah sistem kepemimpinan Islam dari bentuk semacam syuro menjadi monarki turun-temurun. Meskipun begitu, di masa awal pemerintahan, kekuasaan Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam secara luar biasa, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dinasti Umayyah eksis selama 90 tahun. 661 sampai dengan 750 Masehi. Sepanjang periode ini, kekhalifahan Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah dari dua garis keturunan. Kelompok Sufyani keturunan Abu Sufyan bin Harb. Ada 3 khalifah dari garis ini. Mereka berkuasa dari Muawiyah I hingga Muawiyah II. Kelompok Marwani keturunan Marwan bin Al-Hakam. Ada 11 khalifah dari garis ini. Mereka melanjutkan kekuasaan setelah kematian Muawiyah II hingga runtuhnya dinasti di tangan Abbasiyah tahun 750 Masehi. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, 661 sampai 680 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah sekaligus khalifah pertama dari garis Sufyaniyah. Muawiyah adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, pemimpin besar Quraisy dari Bani Umayyah, dan ibunya Hindun binti Utbah, perempuan yang juga terkenal dalam sejarah kota Makkah. Dalam konteks silsilah, Muawiyah masih satu nenek moyang dengan Nabi Muhammad, yaitu Abdu Manaf bin Qusay, membuatnya satu rumpun darah dengan Bani Hashim. Sebelum masuk Islam, keluarga Muawiyah termasuk golongan penentang keras Nabi. Abu Sufyan adalah komandan pasukan Quraisy dalam beberapa pertempuran besar seperti Uhud dan Handaq. Namun setelah Fathu Makkah, penaklukan Makkah, tahun 630 Masehi, keluarga ini masuk Islam. Dari situ, Muawiyah mulai berperan dalam urusan umat, terutama di bidang administrasi dan politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam, Suriah, setelah wafatnya saudaranya Yazid bin Abu Sufyan. Di bawah kepemimpinannya, Syam menjadi wilayah paling stabil, makmur, dan terorganisir dalam dunia Islam waktu itu. Muawiyah dikenal sebagai sosok cerdas, sabar,
dan sangat taktis. Ia memahami karakter masyarakat Syam, wilayah yang sebelumnya dikuasai Romawi Bizantium, dengan struktur pemerintahan dan militer yang kuat. Muawiyah membentuk pemerintahan bergaya administratif Romawi, tapi tetap bernuansa Islam. Ia memperkenalkan sistem birokrasi, pasukan tetap, serta angkatan laut Islam yang pertama, armada yang kelak menaklukkan Pulau Siprus. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah menolak baiat kepada Ali bin Abi Thalib, menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili. Dari sinilah muncul Perang Siffin pada tahun 657 Masehi, antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang itu berakhir dengan tahkim atau arbitrase. Sebuah keputusan politik yang malah memperlemah posisi Ali dan memperkuat posisi Muawiyah. Pengaruh Muawiyah meluas, ia berhasil mempertahankan Syam dan memperkokoh basis kekuasaannya. Setelah wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi, Muawiyah secara de facto menjadi penguasa tunggal umat Islam. Pada tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi menjadi khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Langkah ini sangat strategis, dengan pertimbangan. Syam lebih dekat ke pusat peradaban dunia, Bizantium Persia. Wilayahnya stabil secara ekonomi dan politik. Infrastruktur pemerintahan sudah mapan. Dengan ini, sistem khilafah idealis berbasis syuro beralih ke bentuk monarki turun-temurun, yang secara politik disebut dinasti. Meski demikian, Muawiyah tetap mengklaim sebagai khalifah umat Islam, bukan raja, sehingga masih menjaga simbol keislaman sistemnya. Muawiyah membuat kebijakan dan inovasi pemerintahan serta birokrasi yang modern. Membangun sistem administrasi yang efisien dengan pembagian urusan negara, keuangan, militer, pos, dan peradilan. Muawiyah juga mulai mengarsipkan dokumen pemerintahan, yang menjadi cikal bakal Diwan Al-Khilafah atau kantor sekretariat kekhalifahan. Tidak hanya itu, Muawiyah juga membangun militer dan lautan yang kuat. Membentuk Angkatan Laut Islam pertama, menggempur wilayah Bizantium dan memperluas pengaruh Islam ke Mediterania. Di bawahnya, wilayah Islam jarang mengalami pemberontakan besar. Ia terkenal sangat bijak dalam meredam konflik tanpa pertumpahan darah, dengan diplomasi yang licin tapi efektif. Dalam pemerintahannya ia mengangkat beberapa kerabat sebagai gubernur, seperti Marwan bin Al-Hakam dan Amr bin Sa'idi Al-As. Karenanya, sebagian sejarawan melihatnya sebagai awal sistem kerajaan keluarga dalam khilafah. Muawiyah memiliki sifat dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Ia adalah politikus ulung, mengandalkan kecerdikan dan diplomasi. Ada pepatah Arab terkenal terkait hal ini. Muawiyah memerintah umat dengan tali yang lentur. Jika ia tarik, tak sampai putus. Jika ia longgarkan, tak sampai lepas. Artinya, ia tahu kapan harus keras dan kapan harus lunak. Itulah yang membuatnya bisa memerintah selama 19 tahun dalam kondisi relatif stabil. Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi di Damaskus pada usia sekitar 78 tahun. Ia menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus, keputusan yang menandai perubahan besar dalam tradisi suksesi Islam, dari musyawarah menjadi warisan turun-temurun. Langkah ini menjadi sumber perdebatan besar di kalangan umat. Sebagian sahabat menolak sistem ini karena dianggap menyimpang dari prinsip khilafah yang egaliter. Namun dari sisi politik, langkah Muawiyah dianggap menyelamatkan kesatuan umat setelah masa konflik panjang pasca wafatnya Utsman dan Ali. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah paradoks sejarah. Di satu sisi,
Ia dikritik karena memulai tradisi monarki dalam Islam. Di sisi lain, ia dipuji karena berhasil mempersatukan dunia Islam, menata pemerintahan, dan membawa stabilitas setelah masa fitnah besar. Yazid bin Muawiyah, 686–83 Masehi. Khalifah kedua dinasti Umayyah, awal dari krisis legitimasi kekuasaan. Yazid adalah putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan Maisun binti Bahdal dari suku Kalb di Syam. Ia dibesarkan di lingkungan bangsawan yang kuat secara militer dan budaya. Sebelum ayahnya wafat, Muawiyah telah menunjuk Yazid sebagai penerus. Penunjukan ini ditentang oleh sebagian besar sahabat besar, terutama Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Mereka menilai keputusan itu bertentangan dengan semangat khilafah Islam yang berbasis syuro atau musyawarah umat. Namun, Muawiyah sudah terlalu kuat. Setelah ia wafat tahun 680 Masehi, Yazid langsung dibayat di Damaskus sebagai khalifah kedua Bani Umayyah. Dengan itu, sistem monarki turun-temurun resmi berlaku dalam dunia Islam. Tragedi Karbala, 680 Masehi. Inilah peristiwa paling mengguncang umat Islam sepanjang sejarah awal. Ketika Yazid menuntut bayat dari seluruh gubernur wilayah, Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak. Husain cucu Nabi menilai kekuasaan Yazid tidak sah secara moral dan agama. Husain menerima surat dukungan dari penduduk Kufah, Irak, yang memintanya datang untuk memimpin mereka melawan Umayyah. Husain bin Ali berangkat bersama keluarga dan pengikutnya. Pasukan Umayyah di bawah pimpinan Ubaidullah bin Ziyad dan Umar bin Said menghadang mereka di Karbala, pada 10 Muharram 61 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi. Husain cucu Nabi dan sekitar 70 pengikutnya gugur secara tragis. Kepalanya dibawa ke hadapan Yazid di Damaskus. Peristiwa ini menimbulkan guncangan besar, memecah umat Islam menjadi dua arus besar yang bertahan hingga kini. Setelah Karbala, penduduk Madinah menolak kekuasaan Yazid. Terjadi Perang Harrah, 683 Masehi, di mana pasukan Yazid menyerbu Madinah dan menjarah kota suci itu. Menandai luka sejarah yang tak mungkin terlupakan. Pengepungan Ka'bah. Saat pemberontakan di bawah Abdullah bin Zubair meluas ke Makkah, pasukan Yazid menyerang kota itu, bahkan batu Hajar Aswad sempat rusak akibat lemparan pelontar batu dari pihak Umayyah. Yazid wafat secara mendadak pada tahun 683 Masehi di usia muda, sekitar 38 tahun, di wilayah Huwarin, Suriah. Ia meninggalkan warisan pahit, umat Islam terbelah, otoritas dinasti Umayyah goyah, dan moral kekuasaan tercoreng berat. Setelah wafatnya, putranya Muawiyah II sempat naik tahta sebentar, namun kekacauan politik sudah terlanjur parah. Banyak wilayah, termasuk Hijaz dan Irak, tak lagi mengakui kekuasaan Damaskus. Muawiyah II bin Yazid, 683 sampai 684 Masehi. Khalifah ketiga dari Bani Umayyah, garis Sufyaniyah terakhir. Muawiyah II adalah putra dari Yazid bin Muawiyah, cucu pendiri dinasti, dan pewaris sah menurut sistem monarki Umayyah. Naik tahta setelah ayahnya, Yazid, wafat secara mendadak pada akhir tahun 683 Masehi. Namun, situasinya kacau luar biasa. Hijaz, Makkah dan Madinah, sedang memberontak di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair, yang menolak kekuasaan Damaskus. Di Irak,
pendukung Husain bin Ali membentuk gerakan Pro-Ahlul Bait. Wilayah Syam sendiri mulai terpecah antara pendukung keluarga Umayyah dan suku-suku Arab yang berseteru. Di usia yang baru sekitar 18 atau 20 tahun, Muawiyah II mewarisi tahta tapi tanpa fondasi kekuasaan yang kokoh. Berbeda dari ayahnya, Yazid, Muawiyah II dikenal alim dan soleh, lembut, dan berjiwa zuhud. Ia tumbuh di lingkungan istana, tapi dekat dengan para ulama dan ahli ibadah. Sumber-sumber klasik seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir menggambarkannya sebagai pemuda yang menyadari kerusakan politik di sekelilingnya, dan menolak meneruskan kekuasaan dengan cara yang zalim. Muawiyah II hanya memerintah sekitar 40 hari atau diriwayat berbeda memerintah 3 bulan. Dalam masa sependek itu, ia tidak sempat melakukan reformasi besar, tapi ia membuat satu keputusan penting yang mengguncang dunia Islam. Ia menolak menunjuk pengganti, dan menyatakan bahwa keluarga Umayyah tidak lagi layak memerintah setelah banyaknya pertumpahan darah dan ketidakadilan di masa sebelumnya. Dalam pidatonya yang terkenal di Damaskus, ia dikatakan berkata, "Sesungguhnya kita telah memegang urusan umat ini bukan karena keutamaan kita, melainkan karena dunia telah diberikan kepada kita. Aku tidak ingin menanggung dosanya di hadapan Allah." Setelah itu, ia menarik diri dari pemerintahan dan meninggal tak lama kemudian. Sebagian riwayat menyebut karena sakit berat, sebagian lagi mengatakan ia diracun, karena sikapnya dianggap melemahkan posisi keluarga Umayyah sendiri. Dengan wafatnya Muawiyah II, garis keturunan Abu Sufyan pun berakhir. Damaskus jatuh dalam kekosongan kekuasaan. Beberapa kabilah Syam berseteru tentang siapa yang layak memimpin. Kabilah Kalb, pendukung Umayyah, mendukung Marwan bin Al-Hakam. Kabilah Kais justru cenderung ke pihak Abdul bin Zubair di Makkah. Perselisihan ini kemudian memicu perang Marj Rohid, 684 Masehi, yang dimenangkan oleh pihak Marwan bin Al-Hakam. Dari sanalah muncul kelompok baru dalam dinasti Umayyah, yaitu garis Marwaniyah. Marwan bin Al-Hakam, 684-685 Masehi. Khalifah keempat Bani Umayyah, pendiri garis Marwaniyah. Marwan bin Al-Hakam berasal dari Bani Umayyah cabang Marwaniyah, bukan keturunan Abu Sufyan seperti 3 khalifah sebelumnya. Ia adalah putra Hakam bin Abi Alish, sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Jadi, Marwan masih satu darah dengan Utsman, dan termasuk keluarga Quraisy yang terpandang di Makkah. Pada masa Utsman, Marwan menjadi sekretaris pribadi Khalifah. Ia dikenal sangat cerdas, licin dalam berpolitik, dan punya ingatan tajam terhadap detail administrasi pemerintahan. Setelah Muawiyah II wafat tanpa pewaris, dunia Islam kembali terpecah. Di Hijaz, Abdullah bin Zubair sudah memproklamirkan diri sebagai khalifah dan menguasai Makkah serta Madinah. Di Irak, muncul kekuatan Syiah dan pemberontakan berbagai suku. Di Syam, suku-suku Arab terpecah antara pendukung Umayyah dan Kais. Akhirnya, untuk menyelamatkan kekuasaan Umayyah, diadakan majelis di Jabiyah, Suriah, tahun 684 Masehi. Di situ, para pemimpin suku pendukung keluarga Umayyah sepakat mengangkat Marwan bin Al-Hakam sebagai khalifah. Langkah ini menandai berakhirnya garis Sufyaniyah dan dimulainya garis Marwaniyah dalam dinasti Umayyah. Begitu diangkat, Marwan langsung menghadapi ancaman besar dari kubu Abdullah bin Zubair dan kabilah Kais yang menolak kekuasaan Umayyah. Pertempuran besar pun terjadi di Marj Rohid, dekat Damaskus. Hasilnya, Marwan menang telak. Ia berhasil mengamankan kembali wilayah Syam dan Mesir di bawah kendali Umayyah.
Kemenangan ini bukan hanya militer, tapi juga simbol bahwa Umayyah belum tamat. Namun, kekuasaannya belum menyentuh Irak, Hijaz, atau Persia, semua masih lepas dari kontrol Damaskus. Kebijakan dan upaya konsolidasi. Menegakkan kembali otoritas Umayyah. Marwan berfokus pada penyatuan kembali wilayah yang terpecah. Ia menunjuk putranya, Abdul Malik bin Marwan, sebagai penerus, langkah strategis yang memastikan kelangsungan garis Marwaniyah. Menghapus dualisme kekuasaan. Ia menolak klaim Abdullah bin Zubair sebagai khalifah tandingan dan menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi Hijaz, walau ia sendiri wafat sebelum rencana itu terlaksana. Menata administrasi Syam dan Mesir. Ia memperbaiki birokrasi yang kacau pasca Perang Saudara dan memastikan loyalitas para gubernur di wilayah tersebut. Dari sifat dan gaya kepemimpinan, Marwan adalah politikusan murni, bukan figur spiritual seperti Umar bin Abdul Aziz kelak nanti, tapi negarawan bermental baja. Ia bukan populer, tapi efektif. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus kompromi. Bagi banyak sejarawan, ia adalah penyelamat Damaskus. Orang yang membuat dinasti Umayyah tidak benar-benar tamat di tahun 684 Masehi. Marwan bin Al-Hakam hanya memerintah kurang lebih 1 tahun, 684 hingga 685 Masehi. Ia wafat di Damaskus pada usia sekitar 63 tahun. Sumber sejarah menyebutkan 2 versi penyebab kematiannya. Sakit alami, atau konflik internal keluarga. Dalam beberapa riwayat populer disebut dibunuh oleh istri keduanya, meski riwayat ini diragukan. Sebelum wafat, ia sempat menunjuk 2 putranya. Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah penerus. Abdul Aziz bin Marwan sebagai gubernur Mesir. Kedua nama inilah yang nanti akan memainkan peran penting dalam stabilitas dan kejayaan Umayyah. Khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan, 685 hingga 705 Masehi. Al-Malik Al-Adil, Raja yang Adil. Abdul Malik adalah putra Marwan bin Al-Hakam, khalifah sebelumnya. Ia lahir di Madinah tahun 646 Masehi, tumbuh sebagai sosok cerdas, tekun, dan berpendidikan tinggi. Sebelum menjadi khalifah, ia dikenal sebagai ahli fikih dan pernah menjadi qori di Masjid Nabawi. Tapi begitu naik tahta, ia berubah total, dari ulama yang lembut menjadi pemimpin yang tegas dan rasional. Ketika ia naik menjadi khalifah, kondisi dunia Islam sedang porak-poranda. Kekuasaan Umayyah terpecah oleh Perang Saudara, fitnah kedua, muncul pemberontakan dari berbagai penjuru, bahkan sempat ada 2 khalifah tandingan, Abdullah bin Zubair di Makkah dan Mukhtar As-Sakafi di Kufah. Langkah pertama ketika naik tahta, Abdul Malik menyatukan dunia Islam di bawah satu otoritas. Abdul Malik mengirim Jenderal tangguh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi ke Irak, yang berhasil memadamkan perlawanan Abdullah bin Zubair pada tahun 692 Masehi. Sejak itu, Abdul Malik resmi menjadi penguasa tunggal dunia Islam. Pemerintahannya menandai akhir dari kekacauan politik pasca wafatnya Yazid dan awal dari stabilitas serta kemakmuran Umayyah. Abdul Malik dikenal sebagai khalifah yang membangun sistem administrasi modern. Beberapa langkah besarnya. Arabiasi birokrasi. Ia mengganti bahasa Yunani dan Persia yang masih dipakai di wilayah Syam dan Irak menjadi bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Langkah ini menyatukan umat Islam di bawah satu bahasa, sebuah warisan besar hingga kini. Pencetakan dinar dan dirham Islam. Sebelum masa ini, umat Islam masih menggunakan mata uang Bizantium dan Persia. Abdul Malik mencetak mata uang Islam pertama dengan tulisan Arab dan tanpa gambar manusia, simbol independensi politik dan ekonomi dari dunia non-Muslim. Perluasan infrastruktur dan militer. Ia memperkuat benteng di perbatasan, membangun sistem pos dan komunikasi cepat antar wilayah,
serta memperkuat pasukan profesional di bawah komando Al-Hajjaj. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Kubah Shohrah atau dikenal dengan Dome of the Rock di Yerusalem, yang dibangun sekitar tahun 691 Masehi. Bangunan megah ini bukan hanya simbol keagamaan, tapi juga pernyataan politik, menandai bahwa Islam adalah kekuatan besar dunia yang punya peradaban sendiri, bukan sekadar kelanjutan Bizantium atau Persia. Selain itu juga, ada dua dimensi yang melatari pembangunan Kubah As-Sohro, spiritual dan politis. Dari dimensi spiritual, pembangunan ini untuk mengabadikan Isra dan Mikrot Nabi, serta mempertegas status Yerusalem, Bait Al-Maqdis sebagai kota suci Islam ketiga setelah Makkah dan Madinah. Bangunannya dibuat megah dan indah agar menjadi pusat ibadah dan kebanggaan umat. Dilihat dari dimensi politis, pada saat itu, Abdul Malik sedang menghadapi situasi politik panas. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, yang masih menguasai Mekah dan Hijaz, serta mengklaim dirinya juga sebagai khalifah. Dari sudut pandang Bani Umayyah tentu ini disebut sebagai khilafah tandingan. Abdul Malik memegang kekuasaan di Damaskus dan wilayah Syam, Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Karena Mekah saat itu tidak aman bagi jamaah haji yang loyal pada Umayyah, Abdul Malik diduga ingin menjadikan Yerusalem sebagai pusat religius alternatif sementara, sampai situasi stabil. Gaya arsitekturnya menggabungkan Bizantium dan Islam awal, kubah emas besar, mosaik indah, dan tulisan Kufi yang menegaskan tauhid serta menolak konsep ketuhanan Yesus. Penegasan ini penting, karena Yerusalem kala itu pusat Kristen. Kubahnya asli dulu bukan emas murni, tapi berlapis tembaga. Baru pada masa modern dilapisi emas oleh Raja Hussein dari Yordania, abad ke-20. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat luas, dan Gaza, Palestina bagian selatan, termasuk di dalamnya. Secara administratif, Gaza masuk wilayah Junt Filastin, salah satu distrik di bawah Provinsi Syam, Levant. Pusat pemerintahannya berada di Ramla, kota yang juga dibangun oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik setelah Abdul Malik. Peta kekuasaan Umayyah, sekitar tahun 700 Masehi. Pusat kekuasaan, Damaskus, Suriah modern. Wilayah barat, sampai ke Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko. Wilayah timur, sampai ke Transoxiana, Uzbekistan modern, dan India barat laut. Wilayah selatan, mencakup Palestina, Hijaz, Yaman, dan sebagian Mesir. Jadi, Yerusalem dan Gaza sama-sama bagian integral dari wilayah Syam di bawah kendali langsung Khalifah Umayyah. Walau fokusnya lebih ke stabilisasi internal, Abdul Malik tetap melanjutkan ekspansi Islam. Di barat, pasukan Islam memperkuat kekuasaan di Afrika Utara. Di timur, wilayah Khurasan dan Transoxiana mulai masuk pengaruh Islam. Abdul Malik dikenal tegas, rasional, dan sistematis. Ia bukan tipe pemimpin populis, tapi teknokrat sejati, mengatur pemerintahan seperti mesin yang disiplin. Ia membangun negara sentralistik yang efisien dan meminimalkan pengaruh kabilah dalam politik. Bisa dibilang, dialah pembentuk negara Islam pertama dalam arti administratif modern. Abdul Malik wafat tahun 705 Masehi di Damaskus. Ia meninggalkan dinasti yang kuat, stabil, dan berwibawa. Pemerintahan diteruskan oleh putranya, Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, 705-715 Masehi. Abu Al-Abbas Al-Walid. Era Al-Walid adalah masa kejayaan Islam secara geografis dan kultural. Kalau masa Nabi dan Khulafaur Rashidin adalah fondasi spiritual Islam, maka masa Al-Walid adalah puncak ekspansi dan kemakmurannya. Ia membuat Islam bukan hanya agama besar, tapi juga peradaban global, dengan kota-kota indah, ilmuwan,
dan sistem sosial maju. Al-Walid bin Abdul Malik adalah putra tertua Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir sekitar tahun 668 Masehi dan tumbuh di lingkungan istana yang disiplin dan berwawasan luas. Dibanding ayahnya yang tegas dan birokratis, Al-Walid lebih visioner dan dermawan, pemimpin yang punya ambisi besar untuk menjadikan dunia Islam pusat peradaban global. Dari masa kecilnya, ia sudah akrab dengan para pejabat tinggi dan jenderal tangguh, seperti Al-Hajjaj bin Yusuf dan Musa bin Nusair, yang kelak jadi tangan kanan dalam ekspansi wilayah. Masa keemasan ekspansi Islam. Di bawah Al-Walid, kekuasaan Islam meluas hingga titik terjauh dalam sejarahnya. Dari Spanyol di barat sampai ke India di timur. Beberapa ekspansi besar terjadi di masa pemerintahannya. Penaklukan Andalusia, Spanyol, 711 Masehi. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar dan menumbangkan kerajaan Visigoth. Dari sinilah berdiri peradaban Islam di Andalusia, yang kelak jadi pusat ilmu dan seni dunia. Ekspansi ke India. Di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim As-Saqafi, wilayah Sindh, sekarang Pakistan, berhasil ditaklukkan. Penaklukan ini membuka jalan penyebaran Islam ke anak benua India. Di timur, wilayah Transoxiana dan Turkistan berhasil dikuasai. Di barat, Afrika Utara sepenuhnya masuk di bawah kekuasaan Islam. Kekuasaannya membentang dari Tiongkok Barat hingga Samudra Atlantik, satu rentang peradaban yang luar biasa pada abad ke-8. Al-Walid bukan hanya penakluk, tapi juga pembangun besar. Ia mengubah Damaskus menjadi kota modern dengan arsitektur megah dan sistem sosial maju. Beberapa proyek besarnya. Masjid Agung Damaskus, Jami, Umayyah. Dibangun di atas bekas Basilika Bizantium, menjadi salah satu masjid terindah dan termegah di dunia Islam. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Ia memperindah masjid dengan marmer, ukiran, dan menara, menandai awal gaya arsitektur Islam monumental. Rumah sakit umum dan rumah bagi penyandang disabilitas. Didirikan di berbagai kota besar. Ini menjadikan era Al-Walid sebagai periode kesejahteraan sosial yang jarang tertandingi. Al-Walid melanjutkan reformasi administratif ayahnya. Memperkuat sistem pos, pajak, dan tentara profesional. Menunjuk pejabat-pejabat efektif, termasuk gubernur yang tangguh dan loyal. Memberikan perhatian besar pada pendidikan dan keilmuan, terutama di bidang kedokteran, bahasa Arab, dan arsitektur. Al-Walid dikenal sebagai pemimpin ambisius tapi religius. Ia mendorong pembangunan bukan hanya demi prestis, tapi juga untuk memperkuat umat. Namun, ia juga tegas pada pemberontak dan menuntut disiplin tinggi dari para gubernurnya. Kalimat yang sering dikutip darinya. Pemerintahan yang kuat adalah gabungan antara keadilan dan kemakmuran. Bila salah satu runtuh, maka keduanya hancur. Al-Walid wafat pada tahun 715 Masehi setelah 10 tahun berkuasa. Ia meninggalkan kerajaan Islam yang luas, makmur, dan stabil. Setelahnya, kekuasaan berpindah ke saudaranya, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik, Abu Ayyub Sulaiman. 715 sampai 717 Masehi. Kalau Al-Walid membawa kejayaan fisik dan kemegahan Islam, maka Sulaiman membawa ruh dan keseimbangan. Ia mungkin tidak sebesar kakaknya dalam pembangunan, tapi jasanya justru monumental karena memberikan transisi damai dan arah spiritual baru bagi dinasti yang mulai haus kekuasaan. Ia membuktikan bahwa kejayaan bukan hanya soal ekspansi dan monumen, tapi juga soal nurani dan kemanusiaan. Sulaiman adalah adik dari Al-Walid bin Abdul Malik. Lahir sekitar tahun 674 Masehi di Damaskus dan tumbuh dalam lingkungan istana yang syarat ilmu dan kekuasaan. Kalau Al-Walid dikenal ambisius dan berorientasi pembangunan,
Sulaiman lebih dikenal lembut, religius, dan sederhana. Meski bukan ahli strategi militer, Sulaiman punya satu keunggulan, kemampuan menenangkan suasana politik yang mulai panas di akhir masa kakaknya. Ia menaiki takhta setelah wafatnya Al-Walid pada tahun 715 Masehi, di usia sekitar 41 tahun. Ketika ia menjadi khalifah, dunia Islam berada di titik puncak kejayaan tapi juga kelelahan. Perang dan ekspansi besar membuat beban fiskal meningkat. Banyak gubernur kuat, terutama Al-Hajjaj bin Yusuf, menimbulkan ketegangan politik. Di sisi lain, masyarakat mulai menuntut keadilan dan pemerintahan yang lebih manusiawi. Sulaiman datang dengan gaya baru, lebih tenang, tidak otoriter, dan cenderung mendekatkan diri pada ulama. Ia menyingkirkan beberapa pejabat keras peninggalan kakaknya dan mengganti mereka dengan tokoh yang lebih santun. Sulaiman bin Abdul Malik membuat reformasi dan kebijakan sosial. Ia memecat beberapa pejabat yang dianggap kejam atau korup, termasuk pengikut Al-Hajjaj. Khalifah Sulaiman juga menempatkan gubernur-gubernur yang dikenal adil dan jujur. Sulaiman memperhatikan rakyat miskin, memperluas program bantuan, dan membangun rumah penampungan untuk yatim serta janda. Ia dikenal suka menyamar di malam hari untuk memantau keadaan rakyat, dalam beberapa riwayat. Kebijakan militer yang bijak. Ia melanjutkan ekspedisi ke Bizantium tapi dengan pendekatan lebih hati-hati. Salah satu misi besar di masanya adalah pengepungan Konstantinopel, 717 Masehi, dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik, saudaranya. Walau ekspedisi itu gagal karena musim dingin ekstrim dan perlawanan kuat Bizantium, tapi semangatnya menunjukkan masih kuatnya ambisi Islam menembus jantung Eropa. Sulaiman dikenal lebih dekat dengan ulama dan zuhud. Ia sering meminta nasihat dari Rojak bin Haywah, seorang ulama besar Syam yang saleh dan bijak. Ia juga dikisahkan sering menangis ketika membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang akhirat. Sulaiman wafat pada tahun 717 Masehi di sebuah tempat bernama Dabik, dekat Aleppo, saat memimpin pasukan menuju Bizantium. Yang menarik, sebelum wafat, ia menolak mengangkat anak atau saudaranya sebagai penerus. Ia justru mendengar nasihat Rojak bin Haywah dan menunjuk Umar bin Abdul Aziz, sepupunya yang terkenal saleh dan adil, sebagai khalifah berikutnya. Langkah ini dianggap keputusan paling bijak dalam sejarah politik Umayyah, karena membuka jalan bagi pemerintahan yang sangat berbeda, era reformasi moral di bawah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, Khalifah Rashid kelima. (717 hingga 720 Masehi). Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 682 Masehi, dari keluarga yang terpandang. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, adalah gubernur Mesir dan saudara dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ibunya, Laila binti Asim bin Umar bin Khattab, adalah cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, ia adalah keturunan campuran dua darah besar Islam, Bani Umayyah dan Bani Khattab. Sejak kecil, ia belajar di Madinah, di bawah bimbingan para ulama terkemuka seperti Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Salim bin Abdullah bin Umar. Pendidikan yang kuat di Madinah menjadikannya sosok yang alim, halus budi, tapi juga berwawasan politik tajam. Umar naik menjadi khalifah bukan karena ambisi pribadi. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat,
Para pejabat istana kaget karena nama Umar disebut sebagai pengganti, bukan putra atau saudara dari Sulaiman. Umar bahkan sempat menolak jabatan itu dan menangis, berkata, "Aku tidak meminta kekuasaan ini, dan aku tidak ingin memikul bebannya. Tapi jika itu amanah Allah, aku akan menegakkannya dengan seadil-adilnya." Begitu naik tahta, ia langsung menolak kemewahan istana dan mengganti gaya pemerintahan Umayyah yang cenderung boros menjadi pemerintahan yang sederhana, jujur, dan pro-rakyat. Umar bin Abdul Aziz melakukan banyak reformasi, dan dalam waktu singkat, hanya 2,5 tahun berkuasa, tapi dampaknya terasa berabad-abad. Pertama, menghapus pajak zalim dan menata keuangan negara. Ia menghapus pajak tambahan yang membebani non-Arab, mawali, dan mengembalikan harta yang diambil secara tidak adil oleh pejabat atau bangsawan. Ia menulis surat ke seluruh gubernur. Jika ada tanah atau harta yang diambil dari pemiliknya tanpa hak, kembalikanlah, walaupun itu milik keluarga kami. 2. Menurunkan gaya hidup istana. Umar hidup sederhana. Ia menolak menerima gaji besar, menjual perhiasan istana, dan memerintahkan istri serta keluarganya untuk hidup seperti rakyat biasa. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat dan Baitul Mal dikelola begitu baik hingga dalam beberapa wilayah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, karena semua sudah tercukupi. Bahkan disebutkan bahwa Umar berkata, "Aku ingin setiap rakyatku memiliki rumah, pakaian, dan makanan. Jika ada yang lapar di bawah kekuasaanku, maka akulah yang bersalah di hadapan Allah." 4. Mendorong dakwah dan keadilan antar bangsa. Umar memperlakukan non-Arab dan non-Muslim dengan adil. Banyak wilayah seperti Afrika Utara dan Persia masuk Islam bukan karena penaklukan, tapi karena keadilan pemerintahannya. 5. Mendorong ilmu dan penulisan hadis. Ia memberi perintah untuk menghimpun hadis-hadis Nabi agar tidak hilang. Dari sinilah muncul usaha sistematis pertama dalam kodifikasi hadis, yang kelak dilanjutkan oleh Imam Malik dan lainnya. Umar bukan khalifah yang berkuasa lewat ketakutan atau militer, tapi lewat keteladanan dan moralitas. Ia memimpin dengan hati nurani, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman harfiah dalam kebijakan negara. Umar wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia 38 tahun, hanya 2,5 tahun setelah menjadi khalifah. Banyak sumber menyebut bahwa ia diracun, karena kebijakannya dianggap merugikan keluarga Umayyah yang kehilangan kemewahan dan kekuasaan. Namun, ia wafat dengan nama harum, dicintai rakyat, dan dihormati bahkan oleh lawan politiknya. Yazid bin Abdul Malik, Abu Khalid Yazid, 720–724 Masehi. Masa Yazid bin Abdul Malik bisa dibilang sebagai masa transisi dari spiritualitas ke pragmatisme politik. Setelah Umar bin Abdul Aziz menanam nilai keadilan dan kesederhanaan, Yazid berusaha menjaga kestabilan dan kemakmuran, tapi tanpa kekuatan moral yang sama. Kalau diibaratkan, ia bukan pembangun, bukan juga perusak, melainkan penjaga status quo di tengah perubahan besar dunia Islam. Yazid bin Abdul Malik adalah cucu dari Marwan bin Al-Hakam, dan keponakan dari Abdul Malik bin Marwan. Artinya ia masih satu darah dengan para khalifah besar sebelumnya seperti Al-Walid dan Sulaiman. Ia lahir sekitar tahun 687 Masehi, di tengah masa keemasan Bani Umayyah. Dibesarkan dalam lingkungan istana yang makmur, Yazid tumbuh sebagai sosok yang senang kemewahan, meski tetap punya sisi keberanian militer. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, Yazid naik tahta sebagai khalifah berikutnya atas dasar penunjukan keluarga. Langkah ini mengembalikan sistem monarki turun-temurun khas Umayyah. Begitu naik tahta, Yazid menghadapi dua tantangan besar. Pertama, bayangan besar Umar bin Abdul Aziz,
yang membuat rakyat berharap pemerintahan tetap adil dan zuhud. Dan yang kedua, tekanan dari dalam istana, yang ingin mengembalikan kemewahan dan kekuasaan Umayyah seperti dulu. Yazid memilih arah kedua, ia menghentikan banyak kebijakan reformasi Umar bin Abdul Aziz, termasuk pembatasan kemewahan istana dan pengembalian tanah-tanah kepada keluarga bangsawan. Namun, ia tetap mempertahankan sebagian sistem keuangan dan administrasi yang sudah tertata rapi dari era sebelumnya. Meski dikenal sebagai khalifah yang gemar hiburan, Yazid tetap menunjukkan sisi tegas dalam militer. Ia melanjutkan kampanye militer ke Bizantium, mengirim pasukan ke Asia Kecil di bawah komando Maslamah bin Abdul Malik. Di timur, ia mengirim bala bantuan ke Khurasan dan Transosiana untuk memperkuat perbatasan dari serangan Turki dan pemberontak lokal. Di barat, ekspansi Islam di Spanyol masih terus berlangsung, terutama memperkuat posisi di semenanjung Iberia. Namun, fokus Yazid tidak sebesar para pendahulunya dalam urusan militer. Ia lebih banyak menekankan stabilitas politik dalam negeri. Yazid dikenal sangat menyukai puisi, musik, dan seni. Ia mengundang para penyair terkenal ke istananya, termasuk Jamil al-Udri dan Jarir, menjadikan Damaskus pusat seni dan sastra Arab. Namun gaya hidup glamor ini membuat sebagian ulama mengkritiknya karena dianggap terlalu jauh dari kesederhanaan gaya Umar bin Abdul Aziz. Walau begitu, Yazid tetap melakukan beberapa kebijakan sosial penting. Meningkatkan bantuan bagi veteran perang. Memperbaiki infrastruktur jalan antara Damaskus dan Madinah. Menjaga kestabilan ekonomi dengan memperkuat sistem pajak dan perdagangan. Yazid adalah khalifah yang cerdas dan diplomatis, tapi juga mudah terpengaruh oleh lingkaran istana. Ia sering berdiskusi dengan ulama, tapi tidak seketat atau seberani Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan syariat secara menyeluruh. Beberapa catatan sejarah menggambarkan Yazid sebagai pemimpin yang tidak kejam, namun kurang fokus pada misi moral dan reformasi. Ia lebih menekankan kestabilan dibanding pembersihan sistem. Yazid wafat pada tahun 724 Masehi dalam usia sekitar 37 tahun, setelah memimpin selama 4 tahun. Ia meninggal di Damaskus, dan digantikan oleh saudaranya, Hisham bin Abdul Malik, yang dikenal sebagai khalifah berwawasan dan berdisiplin tinggi, membawa Umayyah ke masa kejayaan administratif terakhir sebelum masa-masa suram. Hisham bin Abdul Malik, 724 hingga 743 Masehi. Babak terakhir dari puncak kejayaan Bani Umayyah sebelum roda sejarah berputar turun. Hisham adalah putra Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan adik dari Sulaiman serta Yazid bin Abdul Malik. Ia naik tahta setelah wafatnya Yazid II, dan memerintah selama hampir 2 dekade, cukup panjang untuk ukuran Khalifah Umayyah. Berbeda dengan saudaranya yang dikenal lebih santai dan gemar kemewahan, Hisham justru tampil sebagai pemimpin yang tekun, rasional, dan berhati-hati. Ia bukan tipe orator, tapi birokrat yang rapi. Ia sadar bahwa kekuasaan Umayyah saat itu sudah luas sekali, dari Andalusia di barat hingga Sind di timur, sehingga yang dibutuhkan bukan penaklukan baru, tapi penguatan struktur pemerintahan. Hisham terkenal hemat dan tegas dalam urusan keuangan negara. Ia menertibkan kas Baitul Mal, menurunkan gaya hidup pejabat, dan memperbaiki administrasi pajak. Pendapatan negara naik, sementara pemborosan menurun. Ia juga memperkuat sistem pos dan pengawasan pejabat daerah, memastikan laporan dari gubernur bisa sampai ke pusat tanpa manipulasi. Makanya, sejarawan menyebutnya sebagai administrator terbaik di antara para khalifah Umayyah. Meski fokus pada stabilitas dalam negeri, Hisham tetap aktif dalam ekspedisi militer. Di barat, pasukan Muslim terus berjuang memperluas pengaruh di Prancis Selatan setelah penaklukan Andalusia. Tapi disinilah titik mulai berbaliknya gelombang. Pada 732 Masehi,
pasukan Muslim di bawah Abdurrahman Al-Ghafiqi dikalahkan oleh Charles Martel dalam pertempuran Tours, Balad Syuhada, momen penting yang sering disebut sebagai benturan besar antara dunia Islam dan Kristen Eropa. Di timur, pasukan Umayyah menghadapi perlawanan sengit dari bangsa Turki dan pemberontakan suku-suku Khurasan. Meski Hisham cukup sukses menahan gejolak, api ketegangan sosial dan politik mulai menyala di berbagai wilayah. Hisham juga mendorong pembangunan besar-besaran, memperluas kota-kota, membangun istana megah seperti Qos al-Hayr al-Gharbi di Suriah, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Tapi kemegahan itu diimbangi dengan ketertiban administrasi yang kuat. Ia dikenal disiplin dalam ibadah, keras dalam hukum, dan menghindari korupsi. Namun, di sisi lain, kekerasannya terhadap kelompok oposisi, terutama kaum Syiah dan pemberontak di timur, ikut mempertebal kebencian terhadap dinasti Umayyah. Menjelang akhir masa kekuasaannya, gejala kelelahan dinasti mulai tampak. Pemberontakan suku dan perpecahan etnis, Arab Utara versus Arab Selatan. Kesenjangan sosial antara bangsawan Arab dan non-Arab, Mawali. Munculnya gerakan bawah tanah pro-Bani Hashim di Khurasan yang kelak melahirkan revolusi Abbasiyah. Hisham wafat pada tahun 743 Masehi. Setelah ia tiada, kekuasaan Umayyah kehilangan sosok pengatur yang stabil. Khalifah-khalifah berikutnya muncul cepat silih berganti, dan dalam satu dekade, dinasti besar itu runtuh. Hisham bin Abdul Malik adalah simbol dari fase kejayaan terakhir Bani Umayyah. Di bawahnya, administrasi negara mencapai puncak efisiensi, tapi juga menampakkan tanda-tanda kelelahan sistemik. Hisham bin Abdul Malik menjaga rumah yang megah, tapi fondasinya mulai retak. Kita memasuki babak terakhir dari puncak kejayaan Bani Umayyah sebelum roda sejarah berputar turun, dan terus turun. Hisham bin Abdul Malik adalah simbol dari fase kejayaan terakhir Bani Umayyah. Di bawahnya, administrasi negara mencapai puncak efisiensi, tapi juga menampakkan tanda-tanda kelelahan sistemik. Ia menjaga rumah yang megah, tapi fondasinya mulai retak. Ia mengatur kekuasaan dengan cermat, tapi lupa bahwa rakyat yang lelah tidak bisa diatur selamanya. Setelah Hisham, khalifah berikutnya adalah Al-Walid II bin Yazid, penerus yang justru membuka babak keruntuhan Bani Umayyah. Al-Walid II bin Yazid 743 sampai 744 Masehi. Kalau Hisham bin Abdul Malik dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin, maka keponakannya ini, Al-Walid II, adalah kebalikannya. Masa pemerintahannya jadi titik balik dari kejayaan terakhir menuju fase kemunduran dan kekacauan dalam dinasti Umayyah. Al-Walid II adalah putra Yazid II bin Abdul Malik dan cucu dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia naik takhta pada tahun 743 Masehi setelah wafatnya Hisham bin Abdul Malik, pamannya. Sejak awal, penobatannya sudah menimbulkan kontroversi. Hisham sebenarnya tidak ingin Al-Walid menjadi penerusnya karena dianggap terlalu muda dan tidak matang secara moral. Tapi karena tekanan keluarga dan sistem pewarisan, ia akhirnya naik tahta juga. Al-Walid II dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan penyair berbakat, tapi juga dikenal karena hidup mewah dan hedon. Ia gemar pesta, dan perempuan, bahkan sering membaca Al-Quran sambil mabuk. Kisah-kisah tentang perilakunya menyebar cepat dan menimbulkan kemarahan di kalangan ulama dan bangsawan Suriah. Dalam istana, ia melakukan hal yang dianggap tabu, menghina tokoh agama, meremehkan sahabat Nabi,
dan menulis syair-syair yang menyinggung nilai moral. Bahkan ia membangun istana hiburan di padang pasir dengan kolam anggur, simbol dekadensi yang nyata. Kebijakannya yang semena-mena membuat banyak gubernur dan jenderal membangkang. Salah satu yang paling menentangnya adalah Yazid bin Al-Walid, sepupunya sendiri, yang menuduh Al-Walid hidup bejat dan menodai kehormatan Bani Umayyah. Situasi makin panas ketika Al-Walid II mencoba mengubah sistem pewarisan, ingin memastikan tahta tetap untuk anak-anaknya, bukan untuk sepupunya. Ini memicu perpecahan di tubuh keluarga besar Umayyah. Pada tahun 744 Masehi, Yazid bin Al-Walid, yang kelak dikenal sebagai Yazid III, memimpin pemberontakan di Damaskus. Pasukan Al-Walid II kalah. Ia melarikan diri ke daerah Badiah, padang pasir Suriah, tapi akhirnya ditangkap dan dibunuh secara brutal. Kematian Al-Walid II menandai awal masa anarki dalam dinasti Umayyah, khalifah berganti cepat, dan otoritas pusat mulai goyah. Periode ini, sejarawan menyebut, sebagai fitnah ketiga dalam sejarah Islam, karena kekacauan politik yang meluas di seluruh wilayah. Al-Walid II sebenarnya memiliki bakat sastra, ketertarikan pada ilmu astronomi, dan pandangan progresif soal budaya. Namun, kebebasan berlebih tanpa kendali moral membuatnya jatuh. Ia memerintah dengan puisi, tapi menghancurkan dengan nafsu. Yazid III bin Al-Walid, 744 Masehi. Setelah kematian Al-Walid II, situasi makin tidak terkendali. Dan Yazid III bin Al-Walid naik tahta. Yazid bin Al-Walid tampil dengan janji perubahan besar, mengembalikan dinasti Umayyah ke jalan yang lurus. Tapi sayangnya, masa reformasinya berlangsung sekejap saja, tak sampai setahun. Yazid III adalah cucu dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sama seperti Al-Walid II. Bedanya, ia dikenal lebih tenang, religius, dan dekat dengan kalangan ulama. Ketika perilaku Al-Walid II dianggap telah melampaui batas, Yazidlah yang memimpin kudeta dengan slogan menghapus kemewahan dan menegakkan keadilan. Banyak rakyat mendukungnya, karena mereka sudah muak dengan gaya hidup mabuk dan tirani istana. Maka, setelah Al-Walid II terbunuh, Yazid naik tahta sebagai khalifah baru di Damaskus pada tahun 744 Masehi. Begitu menjabat, Yazid III langsung mengambil langkah-langkah yang terkesan idealis dan moralistik. Mengurangi pajak dan menekan pemborosan kas negara. Mengembalikan kekayaan yang dirampas pejabat korup. Menurunkan gaya hidup istana. Menghapus tradisi penghormatan berlebihan kepada keluarga kerajaan. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan Umar bin Abdul Aziz, sosok teladan dari masa lalu Bani Umayyah. Tujuannya sederhana tapi berat, mengembalikan kepercayaan rakyat. Namun, semua upaya itu berjalan di atas tanah yang sudah retak. Keluarga besar Umayyah terbelah. Sebagian masih setia pada Al-Walid II, sebagian mendukung Yazid. Di luar istana, kelompok pemberontak di Irak dan Khurasan mulai bangkit, memanfaatkan kekacauan di Damaskus. Selain itu, Yazid juga menderita penyakit berat, tubuhnya lemah dan sering jatuh sakit, sehingga sulit memimpin langsung di medan politik yang dari hari ke hari kian panas. Benar saja, baru sekitar 6 bulan memerintah, Yazid III wafat pada tahun 744 Masehi. Ia tidak sempat menyatukan kembali kekuatan Umayyah. Setelah kematiannya, kekuasaan kembali berpindah cepat, kali ini ke tangan Ibrahim bin Al-Walid, saudaranya sendiri. Tapi pemerintahan Ibrahim bahkan lebih singkat lagi.
Ibrahim bin Al-Walid, 744 Masehi. Ibrahim bin Al-Walid sering dianggap khalifah transisi, penghubung antara masa kekacauan dan kebangkitan terakhir Umayyah di bawah Marwan II. Masa pemerintahannya adalah cermin bahwa istana Damaskus sudah kehilangan arah, kekuasaan berganti tanpa legitimasi, rakyat kehilangan harapan, dan militer bertindak seolah tanpa kendali pusat. Setelah wafatnya Yazid III, tidak ada calon kuat yang benar-benar disepakati. Maka, atas dorongan sebagian bangsawan dan militer, Ibrahim bin Al-Walid diangkat menjadi khalifah di Damaskus. Namun, pengangkatannya tidak berjalan mulus, banyak pihak menganggapnya tidak sah, karena ia hanya pewaris sementara dari kakaknya yang juga naik lewat kudeta. Ibrahim sebenarnya bukan sosok ambisius. Ia dikenal lebih tenang, tidak suka perang, dan lebih condong ke urusan administrasi. Tapi keadaan memaksanya naik tahta, dan begitu naik, badai langsung datang. Baru beberapa minggu setelah penobatannya, muncul pemberontakan besar di kawasan Yordania dan Palestina, dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, gubernur Armenia yang sangat berpengaruh. Marwan ini, tokoh militer tangguh, cerdas, dan populer di kalangan pasukan, menolak mengakui Ibrahim sebagai khalifah. Ia mengklaim bahwa Damaskus butuh pemimpin kuat, bukan simbol lemah. Pasukannya bergerak cepat ke Suriah, dan Ibrahim tidak punya kekuatan cukup untuk melawan. Dukungan militer yang tadinya berpihak padanya, satu persatu beralih ke pihak Marwan. Melihat keadaan yang mustahil dipertahankan, Ibrahim memilih menyerah tanpa perlawanan besar. Ia mengundurkan diri secara damai dan menyerahkan kekuasaan kepada Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi. Beberapa sumber menyebut, setelah turun tahta, Ibrahim menghabiskan hidupnya dalam pengasingan, jauh dari politik, hingga wafat tanpa banyak catatan sejarah. Marwan II bin Muhammad, 744 hingga 750 Masehi. Sosok tangguh yang menutup lembar panjang sejarah dinasti Umayyah di Damaskus. Khalifah terakhir yang masih berdiri tegak di reruntuhan istana. Sejarawan menyebutnya sebagai Marwan al-Himar, yang artinya Marwan si keledai. Bukan karena hinaan, tapi karena daya tahan dan keteguhannya yang luar biasa. Marwan berasal dari cabang Marwani, cucu dari Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Sebelum menjadi khalifah, ia menjabat sebagai gubernur Armenia dan Azerbaijan, dan dikenal sebagai jenderal ulung yang disiplin. Ia keras, cerdas, dan memiliki reputasi militer yang kuat. Di saat para khalifah Umayyah sebelumnya tenggelam dalam kemewahan atau perebutan politik, Marwan justru hidup di medan perang, jauh dari istana. Maka, begitu Damaskus kacau akibat perebutan tahta antara Al-Walid II, Yazid III, dan Ibrahim, rakyat dan tentara memandang Marwan sebagai harapan baru. Setelah Ibrahim bin Al-Walid menyerah, Marwan naik tahta pada tahun 744 Masehi. Ia langsung melakukan langkah cepat untuk memulihkan stabilitas. Menyatukan pasukan yang tercerai-berai. Menumpas pemberontakan lokal di Syam dan Mesir. Mengembalikan sistem administrasi dan militer agar lebih terpusat. Dalam waktu singkat, kekuasaan Bani Umayyah yang hampir runtuh berhasil disatukan kembali. Tapi, meski ia kuat secara militer, fondasi politik dinasti ini sudah terlalu retak. Wilayah kekuasaan Umayyah masih luas, dari Spanyol sampai Asia Tengah. Tapi di dalamnya, api perpecahan menyala di mana-mana. Di Khurasan, Iran Timur, muncul gerakan bawah tanah pro-Bani Hashim yang kelak melahirkan revolusi Abbasiyah. Di Irak, kaum Mawali, Muslim non-Arab, menuntut kesetaraan. Di Syam, suku-suku Arab sendiri sudah saling curiga dan berkonflik. Marwan berusaha menambal semuanya,
tapi terlalu banyak celah yang terbuka. Pada kisaran tahun 747 Masehi, muncul gerakan besar yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani di bawah Panji Hitam Abbasiyah. Gerakan ini membawa slogan keadilan untuk semua umat dan menjanjikan kekuasaan kepada keturunan Nabi, Bani Hashim. Gerakan ini membesar dengan cepat, terutama karena rakyat sudah jenuh dengan tirani Umayyah. Marwan mencoba melawannya dengan mengerahkan pasukan besar ke timur, tapi pertempuran demi pertempuran ia kalah. Hingga akhirnya, terjadi Perang Zab pada 750 Masehi di tepi Sungai Zab, Irak Utara. Pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali menaklukkan pasukan Umayyah dengan telak. Marwan kabur ke arah barat, melewati Suriah, Palestina, hingga Mesir, tapi akhirnya tertangkap dan terbunuh di Busir, dekat Fustat, Kairo. Dengan kematiannya, berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Namun, satu cabang keluarganya berhasil lolos ke Andalusia, Spanyol, dan di sanalah nanti muncul dinasti Umayyah Andalusia yang jadi bab baru dalam sejarah Islam. Dengan wafatnya Marwan II pada tahun 750 Masehi, berakhirlah dinasti Umayyah di timur, setelah memerintah selama hampir 90 tahun, dari 661 hingga 750 Masehi. Namun warisannya tak hilang begitu saja, administrasi, arsitektur, sistem pemerintahan, hingga penyebaran Islam ke barat.